Kabupaten Maluku Tengah termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Maluku dengan pusat pemerintahan di Kota Masohi. Catatan administratif pemerintahan Maluku Tengah menyebut terdapat sebanyak 18 wilayah kecamatan, 186 negeri, dan 6 kelurahan. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tengah memiliki 52 pulau. Dari 52 pulau itu, 17 pulau berpenghuni, sedangkan 38 pulau tidak berpenghuni. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah tercatat 275.907 km persegi. Dari luas wilayah yang ada ini, 264.311,43 km persegi atau 95,80% merupakan wilayah lautan. Sedangkan 11.595,57 km persegi atau 4,20% adalah daratan. Kabupaten Maluku Tengah memiliki panjang garis pantai 1.375.529 km. Dari luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Maluku Tengah, terbuka peluang berusaha sekaligus tempat ideal untuk berinvestasi. Setiap kecamatan dan negeri di Kabupaten Maluku Tengah kaya akan sumber daya alam dan memiliki sejuta pesona alamnya penuh eksotik. Sebut saja diantaranya di Kecamatan Banda, Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Saparua, Saparua Timur, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Lehitu, dan di Kecamatan Amahei memiliki beragam wisata alam, sejarah, budaya, dan bahari. Tempat berwisata yang terdapat di semua kecamatan sangat terbuka bagi siapa saja untuk berinvestasi di sektor pariwisata di Maluku Tengah. Banyak tempat wisata di Kabupaten Maluku Tengah masuk di deretan nama tempat wisata berkelas, bahkan masuk di majalah pariwisata di tanah air dan dunia. Sebut saja Pantai Ora di Kecamatan Serap Utara Barat. Keindahan pantai dan alam sekelilingnya yang masih asri dijamin membuat decak kagum setiap pelancong. Untuk menuju tempat wisata Pantai Ora dapat diakses melalui pintu Bandara Internasional Patimura Ambon ke Pelabuhan Hornalan Negeri Tulehu atau ke Dermaga Feri Hunimua Negeri Liang Kecamatan Salahutu. Dibutuhkan 1 jam 40 menit perjalanan menggunakan moda transportasi kapal cepat dari Pelabuhan Hornalan Negeri Tulehu untuk tiba di Pelabuhan Amahei. Sedangkan waktu 1 jam 30 menit tiba di Dermaga Feri Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat menggunakan jasa armada feri. Dua akses pintu menuju objek wisata Pantai Ora dan pesona Pulau Tujuh semakin dekat. Dari Pelabuhan Amahei ke Pantai Ora, waktu tempuh 1 jam 15 menit menggunakan mobil dan 1 jam 30 menit ke objek wisata Pulau Tujuh. Sedangkan dari pintu dermaga feri Waipirit, lebih kurang 3 jam perjalanan ke objek wisata Pantai Ora dan pesona alam Pulau Tujuh menggunakan mobil. Menginjakkan kaki di Kabupaten Maluku Tengah terasa belum lengkap bila tidak mampir ke berbagai lokasi wisata yang ada di sini. Perjalanan panjang akan terobati manakala tiba di Pantai Ora nan mempesona. Betapa tidak, objek wisata yang masuk dalam wilayah Negeri Saleman, Kecamatan Serap Utara Barat, Maluku Tengah ini menyimpan sejuta keindahan yang tiada tanding. Sepanjang mata memandang keindahan objek wisata Pantai Ora, suasana hati pelancong pasti berbahagia, tentram, dan damai. Bahkan tidak sampai di situ saja, seluruh anggota tubuh pun yang dipadati beragam rutinitas akan terobati dan menjadi segar kembali. Pancaran keindahan alam Pantai Ora sampai ke dasar lautnya yang bersih dan jernih. Bila berada di atas permukaan lautnya yang tenang, aneka terumbu karang dan beragam jenis ikan terlihat hingga di kedalaman 4-6 meter bahkan lebih. Ekosistem terumbu karang di Pantai Ora masih terjaga baik dan ini menjadi tempat rumah bahkan surganya aneka jenis ikan untuk bermain.
Beragam jenis terumbu karang hidup dan berkembang dengan baik di Pantai Ora. Kelestarian terumbu karang yang terjaga baik menjadi tempat berserangnya aneka plankton sebagai sumber utama makanan ikan. Tak heran dari jarak beberapa meter saja, sudah terlihat kawanan ikan silih berganti mendatangi terumbu karang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sinar mentari membuka pintu cakrawala seisi Pantai Ora terlihat sangat jelas keelokannya. Aneka terumbu karang tumbuh dan berkembang dengan baik karena pasokan nutrisi diperoleh dari pancaran mentari yang terus menyinari seantero Pantai Ora. Ekosistem yang terjaga ini menjadi magnet bagi kawanan ikan menari-nari sambil mencari makanan segar di setiap sisi lorong dari terumbu karang. Keindahan terumbu karang dengan aneka jenis ikan yang masih terjaga kelestariannya di Pantai Ora bagaikan akuarium alam yang tidak dapat dinilai dengan mata uang manapun. Potret terumbu karang yang terjaga kelestariannya menjadikan kawasan Pantai Ora sebagai surganya pelancong untuk berenang, snorkeling, dan menyelam. Setiap pelancong akan membawa sejuta cerita indah kepada teman, rekan kerja, dan siapa saja yang dijumpainya ketika meninggalkan tempat wisata Pantai Ora nan mempesona. Berjarak 20 menit perjalanan menggunakan speedboat dari Pantai Ora, pelancong disuguhkan sederetan pulau mungil nan indah di kawasan pesona wisata Pulau Tujuh. Objek wisata Pulau Tujuh masuk dalam wilayah Negeri Pasania, Kecamatan Ceram Utara, Maluku Tengah ini punya banyak cerita menarik. Berwisata di Pulau Tujuh memberi kesan indah bagi wisatawan karena keelokan alamnya di setiap pulau memancarkan keasrian dan keindahan tersendiri. Pulau Tujuh sangat eksotik, kesemuanya tak berpenghuni serta belum terjamah tangan manusia dan dapat dijangkau dari Negeri Pasania dalam hitungan menit menggunakan speedboat. Masyarakat Negeri Pasania telah menamakan ketujuh pulau tersebut masing-masing Pulau Alei, Pulau Isau, Pulau Air, Pulau Tengah, Pulau Itua, Pulau Nusa Maina, dan Pulau Kairori. Potret keindahan alam banyak terdapat di Pulau Tujuh, termasuk alam bawah lautnya yang jernih dan masih terjaga kelestariannya. Setiap pulau memiliki pantai berpasir putih dengan airnya yang jernih, menjadi magnet bagi wisatawan memiliki hobi diving, snorkeling, skin diving, dan scuba diver. Bagi pecinta alam bawah laut, Pulau Tujuh merupakan pilihan tepat. Betapa tidak, aneka terumbu karang dikelilingi beragam jenis ikan terlihat jelas dengan mata telanjang antara 4-6 meter bahkan lebih dari permukaan air. Mengelilingi alam bawah laut Pulau Tujuh bagaikan surga tersendiri dan menjadi cerita indah bagi penyelam pemula hingga yang berpengalaman. Mereka pasti ingin menyelam berlama-lama karena terpesona keindahan panorama alam bawah lautnya yang masih utuh dan terjaga kelestariannya. Banyak jenis karang dengan cepat tumbuh dan berkembang subur di kawasan Pulau Tujuh dan menarik perhatian setiap wisatawan. Pesona alam bawah laut ini dipercantik dengan corak warna ikan berbagai ukuran tengah bermain di sekitar deretan karang yang tertata apik. Wisatawan yang berenang sambil menyelam di gugusan Pulau Tujuh pasti terpesona dan kagum akan keindahan alamnya yang tiada tanding. Pulau Tujuh, Pantai Ora, dan Kepulauan Banda masuk dalam segitiga pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pilihan ketiga kawasan destinasi wisata ini dinilai tepat karena panorama alamnya sangat indah dan mempesona. Dalam gugusan Pulau Tujuh, terdapat 3 pulau masing-masing Pulau Alei, Pulau Air, dan Pulau Isau yang oleh pemerintah daerah dimasukkan ke dalam zona pengembangan pariwisata di Maluku. Perhatian pemerintah daerah membuka area zona pengembangan pariwisata nantinya diharapkan akan tumbuh dan sejajar dengan destinasi wisata Pantai Ora
yang telah menyandang destinasi pariwisata dunia. Sebagai daerah berjuluk 1000 pulau, Kabupaten Maluku Tengah memiliki sederetan tempat wisata yang layak disandingkan dengan objek wisata berkelas dunia. Masyarakat dan pemerintah Maluku Tengah sangat terbuka bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata di daerah ini. Kehadiran investor berinvestasi di sektor pariwisata, otomatis nama masyarakat dan daerah Maluku Tengah tersohor dan terbuka luas lapangan pekerjaan. Kabupaten Maluku Tengah dikenal kaya akan potensi sumber daya alamnya, bukan saja di sektor pariwisata, akan tetapi di sektor lain seperti perkebunan dan perikanan. Geografis alam di Maluku Tengah yang berkepulauan menjadikan sektor perikanan cukup potensial di daerah ini. Potensi perikanan terbilang kaya di Maluku Tengah karena didukung panjang garis pantai seluas 1.376.529 km, luas perairan laut yang telah dikelola sepanjang 7.436,29 km persegi. Luasan perairan laut dan panjang garis pantai yang dimiliki ini berpotensi menopang pengembangan sektor kelautan dan perikanan bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan daerah Maluku Tengah. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019 mencatat jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis dan ukuran di 18 kecamatan sebanyak 18.939 unit. Dari jumlah armada penangkapan ikan yang ada itu, maka total produksi perikanan laut di tahun 2020 sebanyak 134.920,60 ton. Sedangkan produksi perikanan darat 6.549,62 ton. Dengan demikian, total keseluruhan produksi perikanan di 18 kecamatan berjumlah 141.470,22 ton. Jumlah produksi perikanan tahun 2020 terjadi peningkatan dari jumlah produksi perikanan di tahun 2019 yang hanya 134.952,41 ton. Sementara untuk nilai produksi perikanan di tahun 2020 secara keseluruhan tercatat 1.655.651.340.000 rupiah. Nilai produksi perikanan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai produksi perikanan di tahun 2019 yang hanya 891.323.134.000 rupiah. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020 menyebut produksi perikanan di Kecamatan Banda 16.534,70 ton, 10.532,30 ton di Kecamatan Tehoru. Kecamatan Teluti berjumlah 6.331,58 ton dan 13.739,70 ton terdapat di Kecamatan Amahi, serta di Kecamatan Kota Masohi sebanyak 11.131,48 ton. Untuk produksi perikanan di Kecamatan Teluk Elpa Putih tercatat 4.310,88 ton. 305 ton disumbangkan dari Kecamatan Teonila Serua, di Kecamatan Saparua dan Saparua Timur masing-masing 6.172,49 ton dan 8.025,03 ton, serta 5.745,59 ton di Kecamatan Nusa Laut dan di Kecamatan Pulau Haruku sebanyak 7.722,44 ton. Sedangkan produksi perikanan di Kecamatan Salahutu tercatat 16.613,64 ton. Di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat masing-masing berjumlah 12.531,90 ton dan 6.320,59 ton. Begitu pula dengan jumlah produksi perikanan di Kecamatan Seram Utara tercatat sebanyak 11.065,63 ton, serta di Kecamatan Seram Utara Barat 3.408,76 ton. Sementara produksi perikanan di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebanyak 545,46 ton
dan 412,15 ton dihasilkan dari Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Dengan demikian, jumlah keseluruhan produksi perikanan tahun 2020 di 18 kecamatan di Maluku Tengah diperoleh total nilai produksi sebesar Rp1.551.340.000. Terdapat 7 kecamatan di Maluku Tengah dipilih untuk pengembangan budidaya perikanan laut, diantaranya Kecamatan Pulau Haruku, Kecamatan Nusa Laut, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan Teon Nila Serua. Jenis ikan yang dibudidaya untuk dikembangkan di 7 kecamatan tersebut terdiri diantaranya ikan kerapu, baronang, kepiting, dan aneka jenis ikan lainnya. Berdasarkan laporan tahunan statistik perikanan tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tengah menyebut luas lahan untuk budidaya air tawar, payau, dan budidaya laut di 18 kecamatan tercatat 1.627,5 hektar. Sementara total produksinya 6.578,97 ton. Sedangkan untuk nilai produksi diperoleh Rp657.295.000. Potensi perikanan di Maluku Tengah sangat menjanjikan dan terbuka bagi mereka yang ingin berinvestasi di sektor perikanan di daerah ini. Dengan masuknya investor di sektor perikanan akan ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan daerah menjadi meningkat. Kabupaten Maluku Tengah juga memiliki potensi besar di sektor perkebunan seperti pala, kelapa, dan lainnya karena ditopang struktur tanahnya sangat subur. Banyak masyarakat menggeluti bidang usaha di sektor ini karena memberi manfaat besar bagi kehidupan mereka, di samping berkontribusi memasukkan pendapatan bagi daerah. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 22.928 rumah tangga di Maluku Tengah mengusahakan tanaman kelapa dan 14.495 rumah tangga mengusahakan pala. Tanaman pala sebagai tanaman endemik di Maluku tersebar luas dan menjadi salah satu komoditi andalan daerah ini. Luasan areal tanaman pala pada tahun 2020 beragam di 18 kecamatan di Maluku Tengah. Untuk luasan areal tanaman pala di Kecamatan Banda tercatat 2.928 hektar dan 813 hektar di Kecamatan Tehoru, 911 hektar di Kecamatan Teluti, dan 914 hektar di Kecamatan Amahei, serta 4 hektar di Kecamatan Kota Masohi. Luasan areal tanaman pala di Kecamatan Elpa Putih tercatat 478 hektar dan 484 hektar di Kecamatan Teonila Serua. Begitu pula dengan luasan areal tanaman pala di Kecamatan Saparua sebanyak 531 hektar. 348 hektar terdapat di Kecamatan Nusa Laut, 127 hektar di Kecamatan Saparua Timur, di Kecamatan Pulau Haruku 883 hektar. Sementara di Kecamatan Salahutu dan di Kecamatan Lehitu masing-masing 345 hektar dan 1014 hektar, serta di Kecamatan Lehitu Barat 893 hektar. Sementara luasan areal tanaman pala di Kecamatan Seram Utara 452 hektar, 432 hektar terdapat di Kecamatan Seram Utara Barat dan 81 hektar di Kecamatan Seram Utara Timur Kubi, serta 113 hektar di Kecamatan Seram Utara Seti. Dari luasan areal tanaman pala di 18 kecamatan di Maluku Tengah, terdapat total produksi pala di tahun 2020 sebanyak 2.334,1 ton. Selain tanaman pala, tanaman kelapa juga menjadi komoditi andalan di Maluku Tengah karena hampir semua negeri di daerah ini ditumbuhi tanaman kelapa. Luasan areal tanaman kelapa tahun 2020 di 18 kecamatan di Maluku Tengah beragam jumlahnya. Di wilayah Kecamatan Banda tercatat luasan areal tanaman kelapa 21 hektar dan 1.784 hektar di Kecamatan Tehoru serta 1.729 hektar di Kecamatan Teluti. Untuk luasan areal tanaman kelapa di Kecamatan Amahei tercatat 2.737 hektar, 6 hektar di Kecamatan Kota Masohi, 1.170 hektar di Kecamatan Teluk Elpa Putih,
944 hektar di Kecamatan Teonila Serua, 473 hektar di Kecamatan Saparua, dan 197 hektar di Kecamatan Nusa Laut, serta di Kecamatan Saparua Timur 147 hektar. Sedangkan luasan areal tanaman kelapa di Kecamatan Pulau Haruku dan di Kecamatan Salahutu masing-masing 1.129 hektar dan 657 hektar. 494 hektar di Kecamatan Lehitu, 322 hektar di Kecamatan Lehitu Barat, dan 6.096 hektar di Kecamatan Seram Utara. Sementara luasan areal tanaman kelapa untuk Kecamatan Seram Utara Barat tercatat 2.983 hektar, 216 hektar terdapat di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan 311 hektar di Kecamatan Seram Utara Seti. Dari total luasan areal tanaman kelapa yang tersebar di 18 kecamatan di Maluku Tengah, diperoleh jumlah produksi di tahun 2020 sebanyak 19.892 ton. Tingkat produksi tertinggi dari tanaman kelapa masih disumbangkan dari 4 kecamatan dengan leadernya Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahei. Jumlah luasan penyebaran tanaman kelapa di 18 kecamatan secara keseluruhan hampir setengahnya menyamai luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Melihat potensi perkebunan yang kaya tersebar di 18 kecamatan itu, pemerintah Maluku Tengah mendukung investor berinvestasi di sektor perkebunan di daerah ini. Kehadiran investor berinvestasi di sektor perkebunan akan terbuka luas lapangan pekerjaan serta ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan daerah.